Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senang benar kalau sudah melihat di hati manusia ini penuh kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Sifat kasih sayang ini adalah satu tanda hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yunza'u fi qalbil mu'min rahmah illa syaqi. Tidak dicabut sifat rahmah, kasih sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama suami, sayang sama tetangga, sayang sama hewan, sayang sama apapun. Melihat orang susah, tidak bisa kita kasihan. Nah, kalau tidak ada lagi sifat itu, tanda orang ini orang celaka. Jadi hati-hati kita kalau sudah melihat kucing kelaparan, tidak kasihan lagi sudah. Malah kita pukuli lagi. Ya Allah, ini ada apa nih, kok bisa kita benci sama kucing, mukul kucing. Waduh, kok bisa kita mukul binatang-binatang yang lainnya. Kenapa kita senang? Ada yang senang apa? Bakar, bunuh, lalat pakai api. Karena ulama mengatakan yang setrum itu juga tidak boleh digunakan. Itu juga termasuk api. Kalau bisa lebih baik pakai racun aja kalau mau bunuh itu yang pakai santopan. Ini semuanya tanda sebagai rahmat. Ini ada sisa umur kita ini, bagaimana kita indahkan hati kita dengan rahmat. Jangan kita tinggalkan lagi. Banyak orang sekali baru mendengar ya, masih dia. Dilihat, kita koreksi hati kita. Ternyata masih ada dendam. Ternyata masih belum mau memaafkan. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kita hidup. Dari majelis ke majelis kita duduk. Tidak ada gunanya kalau kita masih belum bisa memaafkan. Dulu ada seorang wali min awliyaillah, cucunya Rasulullah, namanya Musa Al-Kadhib. Kadhibnya apa? Orang yang menahan marah. Sayyidina Musa Al-Kadhib. Anaknya Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib. Ini Sayyidina Musa Al-Kadhib punya budak, pembantunya dia, bawa marak makanan, kuah ya. Sampai di hadapan dia, maraknya ini jatuh dan terkena bajunya Musa Al-Kadhib. Panas ini marak. Jatuh dan terkena badan. Si pembantu tahu dia ini berhadapan sama siapa. Bukan orang dunia ini kan beda. Beda benar. Orang kalau sudah nyembah dunia sama nyembah Allah, beda. Cara hubungan dia hidup itu beda. Seperti yang kita dengarkan kemarin, orang yang menyembah dunia menganggap dan menghayal itu, aku untung kalau aku jadi orang kaya, untung aku. Tapi orang yang menyembah Allah, yang tahu ini dunia tempat ujian sementara, keuntungan itu dia bilang dua nih. Misal saja ini, kalau aku
dapat musibah, atau kalau aku hidup aku jadi orang miskin yang sabar, aku untung namanya. Aku jadi orang miskin yang sabar, aku untung. Itulah orang dulu berdoa antara dua, ya Allah, kalau kau gak jadikan aku orang yang kaya, punya nikmat maksudnya, yang bersyukur, jadikan akulah orang yang miskin, yang sabar tadi. Karena kalau miskin ini tidak didampingi sabar, rugi langsung. Marah terus, sakit hati, susah langsung hidup dari dunia. Kenapa fulan susah? Padahal fulan itu miskin, apa yang mau disusahkan orang miskin? Pikiran sedikit aja dibilang musuh gak banyak. Orang yang kaya ini kita lihat, kalau sudah dibukakan rahasianya, gak tahunya fulan setiap hari nyetor sama si fulan, kenapa? Karena tahu rahasianya. Ada kesalahan dia yang tidak diketahui orang. Mesti dibayar duit. Tapi kan berapa tahun dia sudah bayar begini? Udah lama. Ini baru satu masalah, ada masalah yang lagi. Ini si fulan minta, ya Allah si fulan ini kita sangka. Iya ini makan. Ini manusia macam-macam hidup dan minta. Sakit hati tadi sudah terbiasa. Tapi katakan biasa juga sakit, sudah. Kayak bayar listrik setiap bulan bagaimana? Akhirnya mental hancur, makan sama makan, datang lagi sudah. Kalau nggak berani ngomong jadi, jangan kita ngomong, miskin, orang kaya nyaman, no? Banyak musuhnya, banyak dicari-cari kesalahannya, cari ininya macam-macam semua. Karena hidup ini ujian. Bukan kita tidak boleh jadi orang kaya, jadi. Tapi kita sadar bahwa bukan dengan kekayaan kita akan senang. Kita akan beruntung dan kita akan senang jikalau kita bersyukur. Nah, ini orang miskin kok bisa kayak orang ketakutan, kebingungan, padahal tidak ada yang memacaki dia, tidak ada yang ngancam dia. Tidak ada ini, tidak ada itu, kok bisa? Tidak sabar. Orang kalau sudah miskin tidak sabar, jangan mau. Itulah minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku atau keluarga. Ada orang bilang, kita harus kaya, 7 keturunan. Tidak main sampai ada yang susah. Allah ini orang nyembah dunia. Kalau orang sudah nyembah Allah ini tidak melihat keuntungan itu di kekayaan ini. Malah sebagian mereka takut, ya Allah, pelihara dan anak-anakku daripada harta yang tidak akan bermanfaat, bahkan jadi mudarat untuk anak dan keluarga. Karena mengerikan harta ini. Begitu juga melihat kemiskinan, bukan melihat kehancuran juga. Lihat kemiskinan ini kalau sudah sama sabar, melihat orang miskin sabar, itu lihat raja dunia dan akhirat. Kenapa miskin tapi sabar? Nabi ini macam-macam nabi. Kalau memang kekayaan ini adalah kesempurnaan yang sangat dahsyat, Nabi Muhammad tak miskin. Nabi Muhammad punya orang yang tak punya harta. Dia memilih itu mau ngasih tahu, aku makhluk yang paling mulia yang Allah berikan di dunia ini. Tapi Rasulullah memilih kemiskinan untuk jalan hidupnya. Itulah umatnya Nabi Muhammad yang benar. Sudah tidak takut lagi sama udah tidak jadi cerita mereka lagi. Yang jadi cerita mereka adalah, ya Rabb, kalau aku miskin, aku ingin miskin orang miskin yang sabar. Berikan aku sabar juga. Jangan diminta kemiskinan ya. Apa yang Allah kasih, itulah. Jangan kita minta apapun, Allah yang kasih. Allah kasih apa, terima. Allah kasih ini, kita terima. Hidup sebentar ini. Nah, kapan kita bisa? Kalau sudah hati kita ini menyembah Allah benar-benar dan sadar benar-benar sama hidup, sudah melihat miskin sama kaya itu biasa. Tapi kalau kita ada rasa takut, nah ini namanya racun masih ada, keluarkan lagi. Oh, tapi bagaimana ini agama Islam namanya ngajarin kita susah hidup.
Ajaran Islam ini namanya menyuruh kita hidup di dunia. Kita harus punya ini, punya ini, punya ini. Ya Allah, kesian orang dunia begitu. Punya ini, punya ini. Sampai lupa sama akhirat. Boleh punya ini, punya itu. Boleh kita jadi orang kaya. Boleh kita memakai mobil yang mewah. Tapi jangan lupa sama akhirat. Jangan kita sibukkan mempunyai ini, tapi kita takut sama miskin akhirnya. Disinilah kita mengasah terus bagi-bagi barang-barang karena kita tidak mau meninggal dalam keadaan itu, jadi takut sama miskin. Ya Allah, Anda bilang orang banyak meninggal su'ul khotimah gara-gara takut sama miskin. Ini semuanya apa? Manusia banyak hidup di dunia tidak mau buka telinganya, tidak mau dengar. Yang didengarnya nafsunya terus. Ngumpul di pasar, ngumpul di tokonya, ngumpul di rumahnya, ngumpul di majelisnya, yang diceritakan duit terus bagaimana lupa sama akhirat. Nanti pas meninggal baru kita melihat, ada raja-raja dunia ini yang memegang bendera sendiri, ngajak manusia untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Ini kehidupan masih panjang juga. Kalau kita di bawah ini sudah salah-salah jalan kita. Ngarahnya saja sudah salah. Sama dunia ditipunya, belok sama belok, ditipunya terus kita. Dimain-mainkan terus sama dunia. Nggak bisa kita mendekati Allah sampai nggak bisa dekat. Meninggal ruginya kita sama dunia. Ya Allah. Kenapa? Ya tadi. Karena tidak mau dengar, nggak mau belajar. Orang kalau sudah nggak harus buka telinga, susah kalau orang nggak buka telinga. Nggak bisa mau dekatnya, pintu hidayah ini dari mana? Nah, insya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan berkat kita sekarang ini ngamalkan di bulan ini, masih ada sisa berapa bulan lagi, tapi berapa hari lagi, tapi kita teruskan amalan ini. Apa itu bulan Syawal ini? Kita memulainya. Memulai apa? Memberikan maaf. Dari majelis ke majelis itu terus menekankan seminggu 2 minggu ini untuk benar-benar kita bisa melepaskan memberikan maaf. Karena kita bukan penyembah dunia. Untuk apa kita memelihara sesuatu yang tidak baik di hati kita? Maafkan sudah. Nasib anak kita tergantung sama kita. Kalau kita tidak maafkan, rugi benar. Nasib suami, ibu-ibu yang ada di tempat ini ada sama kita. Kalau kita tidak maafkan, kesian. Nasib istri kita, kalau kita maafkan, mulai terbuka pintu rahmat. Ya Allah, ridhoilah anak istriku, ya Allah, maafkan mereka. Ya. Setiap hari kita doakan anak istri kita, tetangga kita, keluarga kita. Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang menyakitiku dan mendolimiku. Ya Allah, maafkanlah suamiku. Ya Allah, setiap hari. Jangan ada di hati kita. Marah pun tidak ada guna lagi sudah. Kita sudah tahu benar bahwa marah, berdebat, itulah kita harus mempunyai 2 kekuatan yang sangat dahsyat, menambah kekuatan sabar kita. Harus ditambah. Orang yang tidak kuat sabarnya, ini dunia kejam loh. Seperti orang miskin ditekan sama dunia nanti. Dunia yang menekannya. Kenapa? Ini orang tidak kuat. Lihat orang yang tidak kuat di dunia ini ditekan atau tidak? Ditekan bisa-bisa, tidak ada kekuatan, tidak ada power orang bilang. Kena hukum, nah begitulah orang yang menghadapi hidup dunia ini kejam. Yang bisa mengalahkan kekejaman dan fitnah dunia ini apa? As-sabr. As-sabru junnah, kata Rasulullah. Sabar yang kau miliki, yang kau ajarkan ini adalah benteng kau hadapi siapapun. Nabi Muhammad ini sendiri dulu. Tapi berkat sabar Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Ini bulan
Karena orang yang memberikan maaf ini pasti orang sabar. Kalau dia tidak sabar, Habib tidak bisa saya memberikan maaf sama dia. Ini ibu saya, bapak saya dulu, dia ini yang menghinanya. Yang menghina orang tua saya ini orang ini. Yang menghina keluarga saya dulu, menjatuhkan, memfitnah mereka. Gimana saya mau maafkan? Ini memang ujian dihadapkan sama Allah. Kita menang, diangkat derajat kita sama Allah. Nah, ada kursi khusus orang yang memberikan maaf. Ini akan membuka kebahagiaan untuk kita. Ya. Pintu rezeki kita lain. Orang rezeki orang yang bisa memberikan maaf ini dibuka rezekinya, dibuka sama Allah. Dirahmati oleh Allah. Hidupnya barokah. Karena orang ini pasti penyabar. Hati orang ini pasti bersinak dengki. Satu titik ini bisa memberikan maaf. Kita baca 1000 kali, bisa capek. Amalan boleh, amal itu. Tapi amalan ini cuma 1 menit engkau lakukan setiap engkau mau tidur. Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang-orang yang menzalimi aku. Allah mencabut rasa dendam itu. Allah berikan kasih sayang kepada mereka, petunjuk dan hidayah, khususnya yang ada di keluargaku, suami, anak, istriku, tetanggaku, sahabatku, muridku, dan orang yang ada bersama, dan para muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Amalkan ini ya. Ini satu ini jangan tolong Habib minta tahun ini urusan ini udah selesai. Jangan ngurus-ngurus ini dari tahun ke tahun, berapa tahun hidup di dunia. Udah 40 tahun kita hidup di dunia. Datangnya belum bisa memberikan maaf. Masih nyantol barang ini. Meninggal barang ini masih nyantol. Ya Allah, sayangnya malunya kita sama Rasulullah. Ada umat Nabi Muhammad yang dapat dosa karena kita. Nabi Muhammad SAW waktu meninggal, Sayyidina Abu Bakar sedih nanya, "Ma'amin sunanin ma'amil Tuhan." Sunnah apa yang belum aku lakukan? Nanya sama Sayyidina Khadijah. Sayyidina Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, ya wahai bapakku, ada satu sunnah. Suamiku Rasulullah dulu setiap hari ngasih orang makan, orangnya buta. Aku tidak pernah melihat engkau ngasih makan orang itu, wahai abahku. Benar kan? Ambilkan roti. Gimana orangnya di pasar? Dikasih tahu jalannya, tempatnya, datang Abu Bakar Siddiq, lihat dapat dia. Nah, dia lihat ada orang buta, mulutnya sedang kemakan. Oh, pasti orang ini sedang muji Nabi Muhammad. Datang dia, kasihnya makanan. Ketika dikasih makanan dan mendekat kepada orang tersebut, tidak tahunya orang ini bukan bersalawat, lagi mencaci Nabi Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu pembohong. Wah, habis nanti. Merah muka Abu Bakar pulang. Ya Aisyah, apa-apa? Bukan itu orang yang mungkin wahai Aisyah. Itu orang benci sama Nabi Muhammad. Dia menghina, mencaci Rasulullah. Tidak lah. Yang duduk di kursi ini disebutkan dia. Tidak, dialah orang yang aku tahu benar. Nangis dia. Baiklah, karena Rasulullah yang melakukan itu. Datang lagi diberikan makanan. Ukurnya tangan Abu Bakar. Anak muda. Berani-beraninya engkau meletakkan makanan di mulutku ini. Sesungguhnya ada sebelum ini orang yang memberikan makanan, tapi tangannya tidak seperti tanganmu. Tangannya lemah lembut, bau badannya wangi benar. Apakah kau tahu siapa orang itu? Rindu benar aku dengan kelembutan dan kasih sayangnya ketika dia meletakkan makanan di mulutku. Sudah 3 hari ini dia tidak ngasih makan. Wahai hamba Allah, kau mau tahu siapa orang yang ngasih makan kepada dirimu? Siapa dia? Dia adalah manusia yang dari tadi engkau caci. Dia adalah manusia yang dari tadi engkau hina. Dia adalah Nabi besar Muhammad SAW. Gemetar orang buta ini. Langsung tersungkur menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Nggak ada Nabi Muhammad sakit hati. Ya di lautan, sungai Mahakam yang dikencingin tetap bersih semua. Nah, permainan semuanya dunia ini. Kan kita ini sebentar diuji, ini sebentar lagi ada alam lebih besar lagi, kehidupan lebih besar lagi. Yaumun la yanfa'u ma'lum wa la banun. Ini tidak bermanfaat, harta kalian tidak manfaat, anak kalian tidak manfaat. Jadi ya Rabb, illa man atullah bil insani, kecuali yang datang pada hari ini dengan hati yang selamat daripada kekotoran hati, iri, dengki, dendam, sombong dan lain-lain. Yang selamat dari penyakit ini bermanfaat hidupnya nanti di akhir. Kita di dunia ada tidak bermanfaat, apa? Dibagi mau ngapain ya? Tidak bisa ngasih manfaat orang. Sedih kita. Ini tidak bermanfaat di akhirat. Lama benar sudah tidak ada, hidupan dunia ini sudah habis saja. Jangan sampai kita jadi hidup orang yang tidak bermanfaat. Yang mikirin kehidupan seperti ini orang yang beriman. Yang tidak ada iman, tidak mikirin harta aja. Harta, kekuasaan, apa yang harus dia dapatkan di dunia ini dia kumpulkan dengan Allah. Nah tadi saya mau cerita lupa Sayyidina Musa seorang budak dapatkan ajaran ini dari kainnya. Dari dulu mereka ini sampai dibunuh kainnya Sayyidina Husain ini disembah. Adakah anak cucunya nuntut Yesus? Nah, siapa muslim yang membunuhnya, bukan orang-orang kafir. Ada yang menuntut. Nah, sampai detik ini belum ada kisahnya mereka menuntut kisah itu. Nah, karena mereka bukan ini yang dicari mereka. Bukan itu yang dicari mereka. Nah, Habib, apa tadi Sayyidina Musa al-Kadhim ketika pembantunya menumpahkan kuah itu, pembantunya tahu ini orang hamba Allah lain, langsung yang mengucapkan wal kadhibina al-ghaidh, firman-Nya Allah, orang-orang yang bisa menahan marahnya. Aku tidak marah, kata Musa al-Kadhim. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberikan maaf. Dia bilang sesungguhnya sudah memaafkan, dia bilang apa baju ini, dia bilang wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Langsung yang fa'anta, dan sesungguhnya engkau pada detik ini sudah merdeka. Saya merdekakan engkau. Ini budak langsung dimerdekakan dengan kejadian itu. Sabarnya ya, itulah gelarannya Musa al-Kadhim. Al-Habib Muhammad bin Syihab. Habib Muhammad bin Syihab, kalau kita cerita Habib Muhammad bin Syihab, langsung kita ingat kayaknya Habib Abdullah bin Idrus. Ya, Abdullah bin Idrus ini tinggal di mana? Di Palembang. Kuburannya di Palembang, cucunya ada di Hadramaut, anaknya di Hadramaut. Habib Umar bin Hafid yang kita tahu sekarang, Habib Umar itu dapat futuh, dapatkan sesuatu ya. Kalau ilmu belajar di pondok ada ilmu futuh namanya, dapat wilayah, kedudukan yang mengikat dia untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ini biasanya wali-wali ngasih pandangan, itulah dapat. Itu dari Habib Muhammad. Orang satu tadi tahu bahwa ini titipannya Habib Muhammad, Habib Umar ini, karena dia yang mengikatnya. Habib Muhammad ini pendek orangnya. Habib Muhammad ini waktu zaman abahnya wali besar, namanya Alwi, Habib Alwi bin Abdullah. Abdullah ini yang di Palembang, wali besar juga. Nah, Habib Alwi ini pernah manggil dia, ya Muhammad, Allah ngasih nikmat sama aku banyak, diajaknya 4 mata ini anak. Ini seorang bapak, benar-benar bapak dia. Banyak benar nikmat yang Allah berikan kepada aku. Ya Muhammad, engkau mau tahu nikmat yang paling besar, yang termasuk paling besar nikmat yang Allah berikan kepada apa? Anta ya engkau.